Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Maharani ingin mempresentasikan sistem manajemen database, yaitu tentang database dan media atau sistem penyimpanan data. Database itu sendiri adalah sistem file komputer yang menggunakan cara pengorganisasian tertentu yang dimaksud untuk mempercepat pembaharuan masing-masing record, serta pembaharuan secara serempak atas record terkait, dan juga untuk mempermudah data serta mempercepat akses terhadap seluruh record melalui aplikasi, dan juga bisa untuk akses yang cepat terhadap data yang tersimpan yang harus digunakan secara bersama-sama untuk membaca guna penyusunan laporan-laporan rutin atau khusus. Manajemen file itu sendiri adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Manajemen file harus dipahami oleh pengelolaan database sehingga struktur database yang berisi data, record, dan file yang ada di dalam database dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya. Data diorganisasikan menjadi suatu hierarki yang terdiri dari data field, yaitu unit terkecil dari data. Record atau catatan merupakan kumpulan data field yang berhubungan, dan ada file, yaitu suatu kumpulan catatan yang saling berhubungan. Database dapat mempermudah akses terhadap semua record lewat seluruh program aplikasi. Program aplikasi untuk menunjang aktivitas setiap fungsi manajemen, yaitu berupa manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan manajemen personalia. Struktur database. Yang pertama, ada struktur database hierarkis, yaitu struktur kelompok data dan subkelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. Yang kedua, struktur database jaringan, yaitu struktur yang memungkinkan satu catatan tertentu menunjuk pada catatan lain dalam database. Yang ketiga, struktur data relasional, yaitu struktur sekumpulan tabel dan hubungan antar record dilakukan atas dasar nilai-nilai pada suatu data dan record tidak didasarkan pada alamat dalam record. Selanjutnya, komponen database. Yang pertama ada file database, yaitu file ini memiliki elemen-elemen data yang disimpan dalam salah satu format organisasi file database. Yang kedua ada sistem manajemen database. Yang ketiga ada suatu kelompok program software yang mengelola database, mengontrol akses terhadap database, menjaga keamanan database, dan melakukan tugas-tugas lain. Selanjutnya, sistem antarmuka bahasa induk, yaitu bagian dari database management system yang berkomunikasi dengan program aplikasi seperti COBOL dan Fortran yang memerlukan data dari file-file. Selanjutnya ada terminal pengaksesan dan pemuktahiran yang online, yaitu letaknya dapat berdekatan atau berjauhan, biasa berupa dumb terminal, smart terminal, maupun mikrokomputer. Dan ada sistem keluaran atau pembuatan report test terdiri dari laporan rutin dan laporan khusus. Apa sih sistem manajemen database? Sistem manajemen database atau database management system merupakan kumpulan program yang memungkinkan penggunanya mengakses basis data, manipulasi data, melaporkan atau mempresentasikan data. Sistem manajemen database. Sistem manajemen database menggunakan istilah-istilah spesifik untuk menggambarkan definisi data yang mereka miliki. Setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, maka dijelaskan dalam bentuk kamus data. Kamus data dapat berupa kertas atau file komputer. Jika berupa file, sistem kamus data diperlukan untuk menciptakan dan memeliharanya, serta mempersiapkan untuk digunakan. Setelah kamus data diciptakan, penjelasannya harus dimasukkan dalam DBMS. Sistem manajemen database. Dalam memilih DBMS perlu beberapa pertimbangan, bukan hanya karena mahal harganya, yaitu ada 4 hal penting. Yang pertama ada bahasa query, pertimbangan keamanan, biaya tak langsung pemrosesan, dan kecocokan dengan tipe aplikasi tersebut.
Peranan database. Di dalam pendekatan manajemen database, file-file dikumpulkan di suatu tempat umum dengan menggunakan aplikasi paket program tertentu, sehingga data dapat dengan mudah digunakan untuk kepentingan pemakainya. Sedangkan aplikasi paket program yang sering digunakan adalah sistem manajemen database atau DBMS, berfungsi sebagai software pembantu pengguna database. Database yang umum dikembangkan dalam pendekatan proses, data dikumpulkan dan disusun sesuai struktur data. Dengan demikian, dapat memberikan kemudahan di dalam pencairan dan pengamanan data kepentingan proses lebih lanjut. Pemrosesan file meliputi pembaharuan dan penggunaan data-data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Yang pertama ada pembaruan dan pembuatan database untuk membantu transaksi bisnis dan berbagai aktivitas yang membutuhkan perubahan di dalam data perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi setiap pengguna aplikasi yang menggunakan program komputer. Pengembangan aplikasi DBMS memfasilitasi tugas dari para programmer, karena mereka tidak perlu membuat prosedur-prosedur pengendalian data secara detail yang menggunakan program bahan tradisional seperti COBOL setiap kali mereka membuat program. Bahkan mereka dapat memasukkan pernyataan manipulasi bahasa data, yaitu Data Manipulation Language, pada program-program aplikasinya yang membuat DBMS melakukan pengendalian data seperlunya. Perawatan database. Database ini bisa dirawat dengan perusahaan dapat memperbarui untuk menyesuaikan dengan transaksi-transaksi bisnis baru dan kejadian-kejadian lainnya. Ini biasanya dilakukan oleh program-program pemroses transaksi dan paket aplikasi pengguna lainnya yang sesuai dengan DBMS. Modifikasi database. Administrasi database memakai DDL atau Data Definition Language untuk membuat dan memspesifikasikan isi data, hubungan-hubungan, dan struktur setiap database serta memodifikasi spesifikasi data ini bila diperlukan. Kamus data. Kamus data adalah info yang dibatalkan dan disimpan dalam definisi dan spesifikasi database yang diputar oleh DBMS. Kamus data telah menjadi alat utama bagi administrasi database. Itu merupakan modul software database yang berisi data-data. Artinya, data di dalam data. Kamus data berisi data-data tentang struktur, elemen-elemen, dan karakteristik dari database perusahaan. Tipe-tipe database. Yang pertama ada operasi database umum, merupakan database yang menyimpan data-data penting untuk pendukung seluruh operasi-operasi perusahaan atau subjek area database transaksi, dan produksi database. Yang kedua, pengguna database umum, yaitu database berisi ringkasan data dan info yang paling dibutuhkan bagi manajer perusahaan yang diakses oleh pengguna eksekutif. Yang ketiga, ada distribusi database. Database ini berasal dari kelompok-kelompok kerja lokal dan departemen pada kantor daerah, kantor cabang, kantor manufacturing, dan tempat kerja lainnya. Yang keempat ada pengguna pribadi database. Database ini berisi macam-macam data yang dikembangkan oleh pengguna di tempat kerjanya. Yang kelima ada database luar, merupakan pemilik database atau pribadi atau bank-bank data tersedia bagi perusahaan yang atau bisa disebut pengguna-pengguna untuk info komersil dengan membayar. Beberapa dari pelayanan bank dan memberikan software untuk membantu pengguna menganalisis datanya. Database teks merupakan perkembangan alami dari pemakai komputer untuk membuat dan menyimpan dokumen secara elektronik. Teks database software untuk membantu membuat, menyimpan, mencari, menerima, memodifikasi, dan merakit dokumen serta info lainnya untuk disimpan sebagai teks data. Hypertext merupakan metodologi penting bagi konstruksi dan pengguna interaktif dari teks database. Dokumen hypertext adalah badan atau tubuh dari teks bentuk elektronik yang ditandai sehingga secara tepat dicari bagi pembaca. Ada beberapa paket software untuk mengembangkan dokumen hypertext.
Salah satu yang paling sering digunakan adalah paket kartu Hyper untuk komputer Macintosh Apple. Dokumen hypertext berisi timbunan-timbunan atau koleksi-koleksi dari hubungan kartu tanda. Dengan demikian, paket dokumen hypertext dikenal dengan nama stackware. Mempertimbangkan manajer untuk manajemen sumber data. Manajemen database merupakan aplikasi penting dari sistem teknik informasi bagi manajemen sumber data organisasi. Bagaimanapun, sumber data manajemen lainnya tetap diperlukan untuk menyeimbangkan beberapa masalah yang dihasilkan dari manajemen database, antara lain administrasi data, dan rencana data. Operasi database. Yang pertama ada konsisten dalam elemen informasi yang berkaitan, perlunya banyak waktu untuk informasi, transaksi, dan untuk laporan manajemen. Rincian salinan disiapkan sehingga dapat dipergunakan sebagai laporan dan berbagi data. Sistem intelijen, masalah-masalah manajemen khusus, model manajemen, tugas kunci sistem informasi. Pengelolaan database atau tugas DBA. Yang pertama, perencanaan database merupakan kerjasama dengan para manajer untuk mendefinisikan skema perusahaan dan dengan para pemakai untuk mendefinisikan subskema mereka. Yang kedua, menerapkan database, yaitu mencakup pencipta database yang sesuai dengan spesifikasi DBMS yang dipilih serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur penggunaan database. Yang ketiga, operasi database, mencakup menawarkan program-program pendidikan bagi pemakai database dan penyedia bantu saat diperlukan. Yang keempat, keamanan database, meliputi pemantauan kegiatan database tersebut. Keuntungan adanya database. Yang pertama, untuk mengurangi pengulangan data. Jumlah total file dapat dikurangi dibandingkan bila file-file komputer disimpan terpisah di tiap aplikasi komputer dengan menghapus dan menduplikasikan di berbagai file. Yang kedua, mencapai independensi data. Spesifikasi data disimpan dalam skema daripada dalam tiap program aplikasi. Perubahan data dibuat pada struktur data tanpa mempengaruhi program yang mengakses data. Yang ketiga, mengintegrasikan data dari beberapa file. File dibentuk sehingga menyediakan kaitan logis. Organisasi fisik tidak lagi menjadi kendala. Organisasi logis, pandangan pemakaian, dan program aplikasi tidak harus tercermin pada medium penyimpanan fisik. Yang keempat, mengambil data dan informasi secara tepat. Hubungan-hubungan logis dan manipulation language query language memungkinkan pemakai mengambil data dan hitungan detik atau menit. Yang kelima yaitu meningkatkan keamanan. Data yang dikelola oleh DBMS lebih aman daripada data lain dalam perusahaan karena dalam DBMS menyertakan kata sandi atau bahasa sandi. Kelemahan database tersendiri yaitu yang pertama ada memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. DBMS mainframe masih sangat mahal. DBMS berbasis komputer mikro, walau biayanya hanya beberapa ratus dolar, dapat merupakan pengeluaran yang besar bagi perusahaan kecil. Yang kedua, biaya pemrosesan data sangat tinggi. Yang ketiga, kurangnya ahli database. DBMS memerlukan pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Pengetahuan khusus ini paling baik disediakan oleh para pengelola database atau DBA. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.